Taurat adalah instruksi-instruksi yang sukar, yang tidak seorang pun di muka bumi ini yang sanggup mengerjakannya. Apakah memang Bapa memberikan perintah di luar normal? Apakah itu suatu kesengajaan? Sehingga membatalkan Taurat adalah sesuatu yang wajar, karena mustahil untuk dikerjakan. Kata perintah ini mengacu ke Taurat. Taurat adalah instruksi-instruksi yang bisa dikerjakan. Instruksi yang tidak berada di sorga, tetapi di bumi. Karena memang ditujukan untuk semua manusia. Sehingga bisa dibaca dan dipelajari dengan mudah, agar dapat dikerjakan semua manusia. Firman yang dimaksud adalah Taurat. Jadi perintah dan firman adalah sama. Sama-sama berasal dari Yahwa Elohim, pencipta alam semesta. Firman, atau Taurat, yang setiap orang percaya, perkatakan dengan mulut. Dan meletakkan Taurat tersebut di dalam hati, untuk dikerjakan dengan sepenuh hati, atau sukacita. Jadi jelas Taurat adalah instruksi-instruksi yang dapat dikerjakan, bisa dipelajari dengan mata kepala kita sendiri, yang harus diperkatakan dengan mulut, dan letakkan di dalam hati. Instruksi yang harus dan bisa dikerjakan oleh semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena kita tahu, siapakah yang memberikan Taurat tersebut, yaitu Yahwa Elohim sendiri. Yang diberikan karena kasih Bapa kepada manusia, untuk kebaikan manusia. Bapa yang mengirim nabi-nabinya untuk terus mengajarkan Taurat, Bapa yang mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran atas Taurat, bila kita mengakui dosa, dan kembali melakukannya dengan sepenuh hati. Bapa yang mengirimkan anaknya yang tunggal, untuk kembali mengajarkan Taurat. Instruksi-instruksi yang diajarkan oleh Musa dan para nabi. Yang berikutnya diajarkan oleh Yahusha Elohim sendiri. Kepada manusia-manusia ciptaannya, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Instruksi-instruksi yang penuh dengan kasih. Bapa yang baik tidaklah mungkin memberikan instruksi-instruksi yang sukar dan tidak masuk akal untuk dikerjakan. Bila kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa saja tahu bagaimana memberikan instruksi kepada anak-anak kita agar dapat dikerjakan. Bukankah Yahwa Elohim, pencipta alam semesta, pencipta manusia, jauh lebih mengerti? Siapakah yang memungkinkan untuk membuat manusia membangkang perintah yang penuh dengan kasih dari Bapa di sorga? Tidak lain adalah Bapa dari segala dusta. Hal yang pernah setan lakukan dengan menipu di Taman Eden, untuk memakan buah, yang bukan makanan, yang dilarang untuk dimakan. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.